Lur, pagi kali ini kita mau membahas tentang gimana cara gampang supaya tanaman padi kita itu cepat subur dan tentunya anakan padinya itu membludak atau banyak perumpunya ya. Itu gimana? Tentunya di sini kita nutrisi berperan penting Lur ya, karena nutrisi untuk menyehatkan tanaman dan juga untuk memperbanyakkan anakan dan juga proses fotosintesisnya itu lancar. Untuk itu semua tentunya kita membutuhkan nutrisi apa? Ya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung aja simak dalam pembahasannya dulur. Monggo mampir. Assalamualaikum dulur. Berjumpa lagi ya di channel kita, channel Petani Muda Lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong Lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, kali ini kita mau membahas apa? Yap, kali ini adalah pembahasan tentang gimana padi kita itu cepat subur dan tentunya cepat beranak semua gitu ya, atau anakannya itu membludak semua. Itu gimana caranya? Ya dulur, dalam memperbanyakkan anakan padi ini biasanya kan banyak cara yang dilakukan. Contohnya pemberian pupuk tabur. Tapi kalau pemberian pupuk taburnya secara berlebih ya, apalagi pupuk sekarang itu mahal, itu ya bisa boros Lur ya, pengeluaran kita yang jebol itu. Kalau harga panennya itu bagus ya bisa tertutupi, kalau harga panennya itu jeblok ya kita bisa rugi Lur ya. Terus gimana cara gampang agar tanaman padi kita itu subur, pengeluaran pupuk kita itu irit dan anakannya bisa membludak atau banyak semua? Itu gimana caranya? Ya dulur, untuk itu semua langsung aja simak di dalam videonya dulur. Monggo mampir. Ya dulur, sebelum kita masuk dalam pembahasannya, alangkah baiknya bagi sedulur-sedulur semua dalam menyimakannya itu secara menyeluruh, jangan terpotong-potong agar info yang kita berikan bisa dicerna secara menyeluruh Lur ya, dan tidak salah persepsi bagi sedulur semua. Dan tidak lupa like dan komentarnya dulur. Ya dulur, terus cara gampang untuk mempercepat kesuburan dari tanaman kita dan membludakkan anakan dari padi kita itu gimana agar bisa subur? Yang utama itu apa Lur? Ya tentunya ya sehat dulu tanamannya gitu Lur ya. Kalau tanamannya itu nggak sehat atau sakit ya otomatis nanti nggak bisa subur Lur. Mau dipupuk ataupun diapakan itu nggak bakal subur. Yang utama adalah kesehatan tanamannya dulu ya. Untuk itu dari awal kita tanam itu kita tujuan utamanya adalah menyehatkan tanamannya dulu dari akar ataupun batang. Daunnya pun itu harus sehat Lur ya, dan tidak stres tentunya ya. Nah untuk itu tentunya kita memberikan apa? Memberikan nutrisi tentunya Lur. Nutrisi yang bertujuan untuk menstabilkan tanaman pada saat pindah tanam, agar apa? Agar menyesuaikan tempat atau lingkungannya itu cepat dan tidak stres. Itu gimana? Ya kita memberinya itu apa? Memberi pupuk asam amino super Lur ya. Ini bisa dilihat kemarin dari 2 ST kita langsung memberikan atau langsung mengaplikasikan, tanaman kita itu hijau terus Lur ya sampai usia 20 HST itu tuh kan bisa dilihat sendiri Lur ya, itu subur atau hijau terus. Nah kalau tanamannya sudah hijau atau sudah subur, tentunya target selanjutnya adalah apa? Ya memperbanyak anakan Lur ya. Nah terus gimana caranya untuk memperbanyakkan anakan semua perumpunya itu sesuai target? Target kita berapa Lur? 40-50 batang perumpunnya ya. Walaupun ini tanaman IP32, tapi kita targetnya ya tinggi Lur ya. Seperti kemarin kan sudah memenuhi target kita ya, yaitu kisaran 40 batang perumpunnya. Tapi walaupun targetnya itu tinggi, tapi nanti
untuk produktivitas anakannya itu kisaran 90% minimal lur, kita target juga itu. Nah terus gimana caranya? Ini yang penting lur ya. Tentu caranya kita pemberian pupuk asam aminonya itu secara bertahap lur ya. Contohnya kemarin 2 HST, terus 4 hari kisaran 5-6 HST nya kita spray lagi. Kalau ada waktu luang itu bisa 2 HST, 4 HST, dan 7 atau 8 HST kita spray. Itu nanti dijamin lur, dijamin tanamannya itu nggak akan stres atau langsung hidup gitu di lahan barunya itu toh. Setelah hidup kita di minggu kedua atau di usia 10 sampai 25 HST itu kita sudah bisa mulai fokus di peranakannya lur. Untuk peranakannya di sini biasanya paling optimal itu di usia 15 sampai 25 HST-nya lur ya. Kita melakukan penyepraian. Penyepraiannya menggunakan asam amino itu tetap, karena juga bisa untuk melindungi atau memproteksi tanaman kita ya, dan mengirit pengeluaran fungisida gitu loh. Jadi plus itu. Kita kombi dengan menggunakan pupuk NPK 1616. Ini lur yang bertujuan untuk memperbanyak anakan ya, ini pupuk NPK 1616-nya dan plus TE lur ya, atau plus unsur mikro. Kenapa kita menggunakan ini beda dengan di MT sebelumnya? Ya namanya kita ini konten kreator, tentunya kita memberikan inovasi atau materi itu yang berganti-ganti lur ya, tidak monoton itu saja. Kalau itu saja ya namanya kurang kreatif petaninya itu lur. Ya. Nah, untuk dosis di sini kita juga harus memainkan lur ya. Untuk asam aminonya kalau di awal-awal kita bisa ngasih itu satu tutup kisaran 15 mili ya. Untuk tangki 16 liter gitu lur ya, itu tangki 16 liter. Tapi setelah usianya minggu kedua atau 7 HST ke atas itu kita tambahin jadi 20 mili. Agar apa? Agar bisa mensuplai nutrisinya lur ya, karena kandungannya itu tidak asam amino saja tapi ada unsur NPK-nya juga lur, seperti POC gitu ya. Terus kita kombi tadi dengan menggunakan pupuk NPK 1616 TE, itu dosisnya sesuaikan juga lur ya. Kalau awalan kita kasih 3 sendok, terus nanti minggu depannya kita naikin sedikit gitu. Maksimal itu kasih 5 sendok saja lur, nggak usah banyak-banyak. Kalau terlalu banyak ya jadinya nanti bisa boros dan bisa OD. Kalau OD ya bisa terbakar itu tanaman kita. Jadi cara gampang ini sebenarnya itu banyak sedulur-sedulur itu yang meragukan gitu ya. Karena apa? Karena yang kita gunakan itu pupuknya adalah pupuk tabur, bukan pupuk yang dikhususkan untuk pupuk spray ya. Tapi sebenarnya pupuk tabur itu bisa digunakan untuk spray asalkan nih lur ya, ditambahi seperti dekomposer ataupun bioaktivator dan lain sebagainya. Nah, kalau aku di sini aku penambahannya itu menggunakan asam amino super karena ini ada plus-plusnya lur ya. Selain itu tadi, daripada menggunakan bioaktivator saja itu kurang efektif menurutku. Jadi itu tadi lur ya pembahasan kita kali ini, cara gampang menyehatkan tanaman atau menyuburkan tanaman dari awal tanam ini malah sampai nanti panen itu dijamin lur, tanamannya itu hijau terus. Yang penting apa? Yang penting itu rutin dalam pengaplikasiannya, jangan sampai telat. Kalau telat ya itu salah sendiri gitu lur ya. Ya dulur, aku cukupkan pembahasannya sampai di sini. Bagi sedulur-sedulur yang belum jelas atau pengen mengajukan pertanyaan, aku tunggu lur ya like dan komentarnya dulur. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.